Halo Cuk, selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini Traveling Nakal bakal ceritain film yang berjudul 50 Shades of Freed. Sebelum ke inti filmnya, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan klik like, komen, subscribe ya. Tanpa lama-lama kita langsung gaskan aja Cuk. Di awal film kita diperlihatkan, pernikahan seorang konglomerat yang bernama Christian, dengan gadis yang super mantap yaitu Grey. Keduanya melaksanakan pernikahan yang super mewah, kebahagiaan pun mengiringi tamu undangan. Keesokan harinya mereka pun langsung pergi berlibur. Honeymoon kali ya Cuk. Tekipi di sela-sela mereka ngobrol, datanglah seorang anak kecil yang memberikan batu, dan Chris pun kebingungan. Setelah keduanya berjemur tiba-tiba, Grey meminta tolong agar Chris mengoleskan krim ke punggung Grey, yang aduhai. Chris pun langsung mengoleskan krim kepada istri dengan penuh semangat. Di saat mereka berdua sedang mantap-mantap, ada seseorang yang menyelinap ke perusahaannya Chris. Di sini kedua melanjutkan di dalam hotel. Chris yang suka mengepang rambut Grey pun bertanya mengapa. "Diam kamu," itu kata Chris. Tapi Chris yang sudah sakne langsung menyuruh Grey untuk mengangkat lengannya, agar lebih mudah melepas dressnya, dan mantap-mantap pun terlaksana dengan indahai, slekedep jos. Borgol yang dipakai Chris untuk mengikat Grey pun dirapikan kembali oleh Chris. Setelah melakukan mantap-mantap, Chris mengangkat telepon dari Rose. Rose juga meminta maaf karena takut mengganggunya. Di sini Rose bercerita tentang ada seseorang yang menyelinap ke kantornya Chris dan mengambil sebagian data-data penting Chris. Grey pun mengetahui siapa orang yang terekam di CCTV itu Jack, kata Chris. "Jack siapa?" "Jack Hit," kata Grey. Chris dan Grey pun beranjak pulang untuk mengetahui lebih jelas apa yang terjadi. Setelah sampai ke apartemen, Chris dan Grey disambut oleh seseorang bawahan, dan berkenalan dengannya. Keesokan harinya Chris membawa Grey pergi mengendari mobil, dengan pengawalan ketat. Akhirnya pun sampai ke suatu tempat. Dan ternyata itu teman Chris, yang akan menjual sebuah rumah untuk tinggal sementara, Chris dan Grey. Chris, Grey dan temannya pun masuk ke rumah. Teman Chris pun menunjukkan tipe rumah dan ide terbaik untuk mereka berdua. Mereka berdua pun naik ke lantai 2 dengan pemandangan yang sangat bagus. Disitulah mantap-mantap pun terjadi lagi. Dan ketiganya meninggalkan rumah tersebut. Teman Chris bakal menyusun ide terbaiknya lagi. Chris dan Grey melanjutkan perjalanan lagi. Tapi tak disangka-sangka, ternyata ada yang mengikuti dari belakang. Chris pun melihat ke spion belakang, dan saat itu yang mengedari mobil adalah Grey. Grey yang sebelum penakut. Tekipi saat Chris bilang gasken, Grey langsung tancap gas. Dah sampai ke tempat parkir aman. Tapi keduanya malah saling tatap-tatapan. Grey yang agak kepanikan. Tapi kok malah sakne, Chris pun hanya diam. Kelincahan Grey membuat Chris tak berdaya. Bercocok tanam pun berlangsung dengan indah hoi di mobil. Keduanya pun sampai di rumah. Mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain tentang apa yang akan terjadi. Tapi Grey selalu bikin suasana jadi romantis. Seketika itu pun mereka bercandaria. Dan keesokan paginya Chris yang mau berangkat bekerja, membangunkan istri tercinta, mengucapkan selamat pagi istriku. Grey pun menjawabnya, selamat pagi juga suamiku. Chris pun berpamitan untuk bekerja. Grey bertemu dengan seseorang yang gak tahu sedang berbicara apa. Grey hanya bilang sial.
Setelah sampai rumah, Gray disekap ditodong dengan pisau, hingga Gray ketakutan. Tapi tindakan cepat dari bawahan, atau ajudan Chris, dengan sigap menangkap orang tersebut, hingga tak berdaya. Chris yang mengetahui kejadian itu sambil menunggu istrinya bangun, hanya minum secangkir kopi, dan istrinya pun bangun, sambil menyapa hai, tapi tidak memperdulikannya. Chris hanya melanjutkan minum kopi. Di sini Chris merasa janggal, ada apa sebenarnya. Chris pun akhirnya mandi, dan Gray juga menghampiri Chris dan memeluknya dari belakang. Di sini, bercocok tanam berlangsung lagi selekedap. Setelah kejadian itu, Chris merasa ada yang aneh. Padahal karena kesalahpahaman, dan Gray pun menemui Chris Aun menyambutnya dengan sebutan Anastasia. Di sini Chris sudah menyiapkan alat untuk ritual bercocok tanam. Gray hanya diam mengikuti omongan Chris. Gray pun mengikuti hingga matanya ditutup. Chris pun mengajaknya ke ruang bermain, untuk bercocok tanam dengan rasa dendam, ditelonjongi, dan diikat. Di sini, Gray merasa tidak dihargai. Kata Gray ini bukan cinta, melainkan dendam. Mereka pun akhirnya kembali harmonis, tanpa ada rasa dendam, dan melangsungkan holiday kembali. Di dalam satu bak mandi pun mereka bercandaria hingga bercocok tanam lagi dan lagi. Dan Gray sekilas mengingat kejadian, pas lagi mantap-mantapan bersama sang suami, saat diranjang yang begitu selekedap jos. Di sini Gray ditelepon oleh Jack yang mengancam nyawa adik iparnya Gray, dengan meminta sejumlah uang yang begitu besar. Gray yang khawatir dan tidak mau bercerita dengan Chris. Gray pun datang dengan tepat waktu. Saat mau menolong Mia, untuk melepaskan tali di mulutnya, Jack menghadangnya, dan di situ Jack langsung menamparkan Gray, dan menendangnya hingga mau pingsan. Tapi saat itu juga Gray bisa menembak kaki Jack. Seketika polisi dan semuanya datang, dan Jack pun ditangkap oleh polisi. Gray yang tidak sadarkan diri, langsung dibawa ke rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan yang cepat. Selang beberapa hari Gray barulah siuman. Chris pun bahagia, dan menanyakan kejadian tersebut. Gray melihat amplop coklat, dan menanyakannya kepada Chris. Ini apa? Christian pun menjawab, itu hanya dokumen Heath, dan disitulah bercerita Chris dan Heath adalah satu keluarga yang dibesarkan dalam satu rumah yang sama. Tapi saat itu Chris lah yang paling muda. Keesokan harinya Chris dan Gray menemui atau menyempatkan untuk datang ke makamnya ibunda Chris. Setelah itu mereka pun pulang dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Film pun habis. Sekarang kehidupan keluarganya bahagia seperti apa diharuskan. Mereka pun sudah memiliki anak. Nah, pesan moral yang bisa diambil dalam film ini cukup menarik, yaitu bahwa materi tak selalu bisa membeli kebahagiaan.